Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Ratna Irawati dan Pak Muslim kembali lagi di channel Bui Lebah, buat lebih baik, di mana sore hari ini kita akan membahas definisi kesehatan jiwa versi WHO. Begitu ya Pak Muslim ya? Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia. World Health Organization. Iya. Ya. World Health Organization. Ya, iya. ya. Iya. Ya. Selamat sore Pak Muslim. Sore. Ini saya lihat kok ada buku Bui Lebah, buat lebih baik. Oh, berarti Ya. Bui Lebah ini sudah ya Pak ya, sudah bukunya. Iya, sudah lama menciptakan buku ini ya Pak ya. Ini tentu hanya sebagian yang bisa ditulis. Oke. Hanya dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya ya. Nah, nanti pengembangannya biar pembaca yang mengembangkan sendiri. Iya. Karena di materi kita, di materi Bui Lebah ini, kalau saya ngasih 10, pembaca boleh dapat 11, 12, 13, 20 boleh. Oh iya. Ya, bahkan 110 juga boleh. Karena dia yang baca pinter, kemudian menambah ini 10, jadinya 110 boleh. Iya. Di kita itu memang betul. Jadi memang ilmu itu memang harus kita bagikan ya Pak. Kita bagikan. Iya. Kemudian kita tambahkan, kita saling melengkapi, ya kembali untuk yang punya luas pandang, luas pendengaran, luas hati, luas pikir, luas langkah, dan lain-lain lah. Jadi buku ini isinya Pak ya, dasar-dasar untuk pembelajaran kejiwaan semesta ya Pak ya? Ya, dasar-dasarnya saja. Dasar-dasarnya ya. Ceritanya kan gini, Bui Lebah itu kan tidak menggunakan literatur. Iya. Literaturnya di alam. Iya. Kenapa saya tidak menggunakan literatur? Karena buku literatur sudah banyak. Iya. Dan kalau saya mengambil segmen ini, jadinya nanti perkembangannya ya semacam seputar itu aja. Iya. Di literatur di alam ini, mungkin yang mempelajari alam sebagai literatur, nah itu mungkin segmennya masih sedikit. Iya. Bukan berarti kami nanti meraup segmen sebanyak-banyak, bukan. Iya. Menambahkan nilai-nilai pendidikan non formal, pendidikan di alam untuk pendidikan formal. Oke. Jadi tujuannya itu supaya bisa saling melengkapi. Betul. Nah, karena ini tidak ada di literaturnya, guru-guru saya itu nganjurkan. Nah, kalau kamu tulis, kamu nanti jadi fitnah. Itu ceritanya, pemirsa. Kenapa buku ini saya tulis? Walaupun ini buku-buku dasar gitu tentang pelajaran alam semesta, ini harus saya tulis. Karena kalau enggak, nanti saya ditanya dasarmu apa? Enggak ada. Iya, betul. Itu bisa menimbulkan fitnah. Kita dituduh halu, kita dituduh mimpi, kita dituduh hayal dan sebagainya. Walaupun literaturmu di alam, kamu tunjukkan ini hasilnya. Betul. Itu awalnya itu untuk mencegah fitnah ilmu. Mencegah fitnah ilmu. Ya, kira-kira itu. Isinya real pelajaran yang saya dapat di alam. Iya. Lalu mengenai topik sore hari ini tentang definisi kesehatan jiwa versi WHO, bagaimana Pak? Ya, itu sebagian dari isi buku ini. Oh gitu ya? Iya. Makanya ini saya bawa gitu kan, karena materinya ada di sini. Oh, kita langsung mulai ya. Iya, Pak. Jelaskan ya. Sering orang itu bertanya, gimana sih mengukur sehat itu? Sehat jiwa maksudnya. Karena jiwa sendiri abstrak. Betul. Ya kan? Sampai sekarang pun itu diperdebatkan gitu kan. Iya. Nah, sehingga ada variabel atau indikator atau tolak ukur ya,
untuk mengukur jiwa yang sehat itu semacam apa? Oh, tentu ini dari kesepakatan para ahli jiwa di dunia yang terwadai dalam naungan WHO. Organisasi Kesehatan Dunia itu. Ada kesehatan macam-macam. Nah, salah satunya tentang jiwa itu. Kemudian menyimpulkan ada 8 kriteria orang dikatakan sehat jiwa. Ada 8 kriteria. Ini versi lama. Karena buku ini saya tulis 2008 tidak salah. Sekitar itulah. Wujudnya belum begini. Masih edisi 1 itu masih apa ya? layak baca gitu aja lah. Layak baca karena hanya permintaan pemenuhan orang-orang yang minat. Pak saya pingin, Pak saya pingin, saya cetak enggak banyak, cetak 50, cetak 100. Nah ini kemudian perbaikannya ini yang ke-4 tidak salah. Cetakan ya ketiga. Cetakan ketiga. Ya ini cetakan ketiga, ini tidak diperbarui lagi. Sekarang ini definisi sehat jiwa itu berkembang dari berbagai macam fakultas kejiwaan dari universitas-universitas yang terkenal. Ada di Inggris, ada di Amerika yang mendalami kejiwaan itu mempunyai kesimpulan sehat yang beda-beda. Tetapi lebih kurangnya sama dari 8 ini. Ini yang lama ini hanya mengalami sedikit perkembangan atau pemecahan-pemecahan dari item 1 menjadi item 1, kemudian jadi 8. Ini katanya ada jadi 9, jadi 10 semacam itulah. Tapi secara prinsipnya pokoknya sama ya. Disebutkan bahwa sehat jiwa menurut WHO itu ada 8. 8 itu sebagai berikut. Yang pertama, ciri jiwa yang sehat itu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan yang ada meskipun kenyataan itu buruk. Ini metode mengukur pendekatan orang sehat. Karena sekali lagi tidak tampak nilainya gitu loh. Tapi dari perbuatan-perbuatan itu bisa diindikasikan, oh ini sehat, ini tidak sehat. Orang sehat jiwa itu dia dalam posisi sukses, biasa dan gagal, ya dia selalu bisa mensikapinya konstruktif. Maknanya apa? Ketika baik dia akan bisa bertambah baik, ketika sedang baik dia akan bisa menaikkan dari sedang kepada B nilainya. Kalau C ke B, dari B ke A. Demikian juga ketika dia berada pada nilai D atau nilai E pun sekalipun 0 bahkan negatif ya, dia itu tidak menyalahkan keadaan. Bagaimana dalam posisi terpuruk yang tidak kita suka, menderita, sedih, cemas, resah, gendisa, gundah gulana dan seterusnya, ya, dan sak sedulurannya ya, dia bisa menyikapinya baik terhadap lawan, terhadap musuh. Dia bisa membuat nilai tambah baiknya itu bisa. Ini ciri orang yang sehat. Jadi dia ikhlas menerima konstruktif. Iya, itu konstruktif. Namanya ikhlas aktif. Ada ikhlas pasif. Kalau ikhlas pasif, ya wis tak terima wis nasibku ngene wis. Iya, tapi tanpa upaya untuk memperbaiki, untuk melawannya, untuk menolaknya. Kalau konstruktif pasif adalah dia ikhlas dan dia ada kalau upaya. Kalau konstruktif pasti aktif. Iya. Ya, konstruktif itu membangun. Ikhlas aktif maksud saya. Aktif, ikhlas aktif berarti kan dia ikhlas konstruktif. Iya. Kalau ikhlas pasif berarti destruktif. Merusak, membongkar. Membuat nilai negatif yang bertambah. Itu destruktif lawannya. Iya. Jadi sebetulnya ukuran seseorang itu sehat atau tidak mudah sekali dengan kalimat yang pertama ini.
dalam kondisi apapun dia punya nilai tambah konstruktif. Ini mudah-mudahan kita juga pemirsa semua terus berlatih ini. Menciptakan kekonstruktifan, nilai tambah, atau kalau di dalam istilah Bu Ilva menambah kerahmatan atau kemanfaatan dari apa yang sudah ada. Nah, itu nyambung di grafik Amalia. Grafik Amalia ya, ada yang di atas harus naik, di tengah harus naik, di bawah harus naik. Sebaiknya hidup tidak ada keharusan. Jadi pemirsa, di tayangan kami yang sebelumnya kami sudah pernah membahas materi grafik Amalia. Kalau pemirsa ingin melihat atau mempelajari tentang materi grafik Amalia, silahkan klik di channel kami dengan judul grafik Amalia. Ini kaitannya nomor 1 itu ya Pak. Penjelasan lebih detailnya ada di grafik Amalia. Yang kedua, ciri orang yang sehat itu memperoleh kepuasan dari perjuangan, ada struggle, ada upaya. Ada ikhtiar, ada doa gitu loh. Jadi upayanya obahnya kalau dalam bahasa Jawa, urip itu kudu obah. Lah obah ini struggle, obah yang membuat lebih maju, obah yang lebih membuat berkembang. Itu ciri orang sehat yang kedua. Nah, ciri sehat yang ketiga, merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima. Ini orang yang sehat. Padahal Pak, makanya saya jadi ketawa. Soalnya banyak tuh orang-orang itu, dia itu sebetulnya sehat-sehat aja Pak, gitu loh. Tapi kan mungkin jiwanya yang enggak sehat. Orang kaya tapi seneng ya tangannya di bawah. Gitu kadang-kadang itu ya Pak ya, kalau ada kumpul-kumpul. Pas bayar mangan sergap, bayar mengalihkan diri. Kemarin itu juga kejadian Pak. Melarikan diri. Kita reunian nih Pak, ada orang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Lah si teman ini kaya luar biasa Pak, tapi dia punya kebiasaan aneh. Begitu reunian gitu, semua teman-temannya yang sudah ngelis kehadiran, yang dari Bandung, dari Jakarta, ditelepon nih Pak, minta oleh-oleh. Padahal dia sendiri tidak membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya. Tapi itu sudah apa ya? Memang sudah kebiasaannya begitu. Berarti itu jiwanya sakit ya Pak. Sakit atau bermasalah. Bermasalah. Tidak sehat gitu loh. Tidak sehat. Ini banyak ini. Banyak contoh yang lain sudah statusnya, jabatannya lain sudah punya, tetapi masih ngambil punyanya hak orang yang di bawahnya. Ini berarti tangannya nggak di atas. Tidak puas dengan memberi, tapi justru puas dengan mengambil atau meminta. Atau mengambil. Ini tidak sehat. Yang keempat, secara relatif dia bebas dari rasa cemas dan tegang. Secara relatif. Tentu tidak stagnan, bebas dari cemas dan tegang. Nah ini ketika seseorang itu cemas dan tegang, pemirsa bisa lihat di channel kita. Maaf, channel kita itu materinya saling terkait. Ibarat file di otak kita tepatnya di jiwa gitu ya. Filenya itu ketika tidak menggelembung, kalau di gelas begini ini ada balon tidak menggelembung begitu ya. Balon ini cukup bisa masuk ya. Tapi ketika cemas dan tegang, balon itu menggelembung. Sehingga apa? Tempatnya itu terpenuhi dengan kecemasan dan ketegangan. Sehingga apa? Kecerdasannya turun, fisiknya ini tidak bisa istiqomah dan tumakninah. Artinya jantung ini ini pengaruh kepada kecerdasan, pengaruh kepada kesehatan, pengaruh kepada kinerja, pengaruh yang ujung-ujungnya perilakunya jadi nyimpang, jadi tidak sehat. Betul. Memang kalau itu saya sendiri juga sering mengalami gitu. Tapi dalam perjalanan waktu kan saya belajar untuk mengendalikan itu. Ternyata
kalau kita itu terlalu panik, terlalu cemas, terlalu was-was, khawatir dan lain sebagainya, otak kita berhenti loh Pak. Tas dicangklokno kene digoleki tas kundi. Ketika keburu-buru, ketika apa? Itu semacam itu, turun kecerdasannya, kepinterannya itu jadi bisa hilang. Iya, betul. 5, ya. Kalimatnya berbunyi begini. Berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. Ya. Ya. Yang banyak terjadi di kita itu tolong mentung. Dikasih hati karo remelo. Dikasih hati mas rempolo gitu kan. Iya. Itu artinya apa? Kita sudah berupaya membantu, ya kan, begitu dibantu dia sukses, halo. Iya. Itu masih bagus. Iya. Ya. Ketika dibantu dia sukses, pelencing. Iya. Pelencing itu melarikan diri. Pura-pura. Iya. Tidak tahu. Iya. Bahkan hanya sekedar mengucap terima kasih aja enggak ya Pak? Iya. Iya. Saya pernah mengalami kejadian untuk urusan bisnis yang cukup besar, ya kan? Itu kemudian contoh real aja ya, membantu menjualkan rumah, cukup besar. Ya. Itu sudah bertahun-tahun tidak laku. Nah, kemudian minta tolong, minta tolong ke Tuhan dan alam semesta. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Kok alhamdulillah puji Tuhan, ya itu segera laku. Ya, jawabnya apa? Mas, aku mari dibantu uang mas, langsung laku saat itu. Ya. Ini minta maaf untuk menghindar agar dia tidak memberi reward atau prosentase penjualan. Ini tidak nuduh loh ini. Ini yang saya ceritakan ini real. Banyak sejenis itu. Ya. Kadang kita membawa pekerjaan, begitu pekerjaannya didapat, ini dicotek. Dicotek itu disingkirkan. Pekerjaan dia lakukan. Ini contoh berhubungan dengan orang lain tidak secara tolong-menolong dan tidak memuaskan. Ini tidak sehat ini. Orang tanpa minta, kalau dia sudah berkontribusi ke kita wajib menghargai. Wajibnya dikeluarkan. Itu jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat selalu menolong, saling tolong menolong dan memuaskan. Tidak ditolong menindas atau sebaliknya. Nah, kemudian yang keenam, menerima kekecewaan untuk dipakai sebagai pelajaran ke hari depan. Jadi kekecewaan itu kita jadikan modal ya Pak, ya, untuk bangkit. Ya, sukses umumnya modal, ya kan, berhasil modal, hal-hal yang enak modal. Terkadang sakit, gagal, ya, kemudian ditipu orang, diakali orang, dikhianati dan sebagainya. Ini kadang punya nilai jauh yang lebih besar ke kita. Apa itu? Ketika kita terima kembali nomor 1 secara konstruktif, tidak begitu kecewa. Dia dapat ilmu, diakali orang, ditipu orang, sehingga dia punya kehati-hatian. Berikutnya dia bisa lebih sukses. Jadi penderitaan itu, ya, kekecewaan, ya, dan kegagalan-kegagalan yang lainnya itu sebagai modal. Jadi SKS kita tentang kelenaan, itu bertambah. Ini orang sehat. Tidak kemudian kecelakaan, ya kan, di jalan, wis ndelosor, sakit semua. Aduh, andaikan aku tidak jatuh, andaikan aku tadi tidak keburu, andaikan aku mengandai-andai. Menyesali sesuatu yang udah terjadi, udah lewat. Jelas terjadi, belum lewat, sedang terjadi. Maksudnya itu andai tadi saya tidak jadi berangkat apa lagi. Gitu. Sudah terjadi. Ketika terjadi, kembali nomor 1. Hadapi secara konstruktif. Betul. Begitu luka, sakit, ya kan, obati dulu, kemudian aku tadi kemarin begini, baru dievaluasi, untuk menjadi pelajaran. Ini orang sehat. Ya. Kemudian yang ke-7, ini sering terjadi nih.
menjuruskan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Ini sering terjadi ketika orang mengalami gangguan, halangan, rintangan, atau kendala-kendala yang lain, ya kan? Ini menyesal dulu. Mestinya ketika itu terhambat, terhalang, ya kan? Gimana aku bisa melaluinya? Diciptakan cara satu ndak bisa, ambil cara yang kedua. Cara kedua ndak bisa, lewat jalan buntu segera keluar, kemudian cari jalan yang bagus. Jangan buntu kemudian meratap. Tapi memang banyak Pak orang-orang yang seperti itu. Manakala dia sedang menghadapi sesuatu kegagalan atau kesedihan, pikiran, permusuhan hati, ya kan? Itu justru kayak dinikmati, malah didramatisir, yang harusnya itu bisa cepat dia mencari solusi, bergerak mencari solusi, malah dia itu tengok-tengok, diem aja, meratapi, mendramatisir masalahnya hingga berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Dan itu banyak Bu prakteknya di dalam kejadian kehidupan pemirsa. Ketika Anda punya teman, punya saudara, punya kolega, ketika ada keberhasilan dia mengatakan itu karena usahaku, karena aku rajin, karena aku hebat. Tapi ketika ada kesalahan, dia menyalahkan Anda, menyalahkan orang lain. Itu banyak di dalam kehidupan. Prakteknya semacam ini. Betul. Ini tidak sehat. Makanya manusia itu memang senengannya butuh validasi, butuh pengakuan. Tapi senengannya selak. Jadi anggap musuh, hal-hal yang tidak kita suka itu sebagai sparring partner kita. Untuk kian kuat, kian punya strategi bertarung yang bagus dan sebagainya. Ini menjuruskan rasa permusuhan yang kreatif dan konstruktif itu ini. Yang kuat nanti. Ke-8 terakhir ini. Ke-8. Jiwa yang sehat mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Ke siapapun. Dan ke apapun. Termasuk ke waktu. Ke sifat. Makhluk, benda, dan sifat. Sehingga apa? Kita itu tidak kemudian suka menyalahkan orang lain. Ini nyambung sama dengan yang ke-7 tadi ke-7 sama atasnya. Ke-6. Jadi kalimat ini, definisi sehat ini merupakan sebagai formula. Kayak pil itu, kapsul itu terdiri dari ramuan. Jangan dipotong kalau bisa. Jangan dipotong kemudian jadi 4, jadi apa gitu. Jadi kayak semacam satu kesatuan Satu kesatuan formula jiwa yang sehat. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, ambil salah satu, darurat juga boleh gitu loh. Tapi sebaiknya 8 ini dilaksanakan secara utuh. Sehingga kalau kita itu punya rasa kasih sayang yang besar, kita itu mau melukai orang lain, melukai teman, melukai tanaman, melukai waktu, menyia-nyiakan waktu, melukai hewan, termasuk melukai bangunan-bangunan yang lama, yang dilestarikan, yang dibangun, kemudian tempat-tempat yang tidak sesuai keyakinan dan kepercayaan dirusaki, itu tidak punya kasih sayang. Itu bisa jadikan pelajaran kok. Demikian juga yang lain. Ketika ada sesuatu yang merusak, tidak mudah memvonis. Oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia itu karena butuh, mungkin dia karena hal-hal yang lain. Tidak langsung memvonis. Betul. Dipelajari, diteliti, diidentifikasi masalahnya, dianalisa, disimpulkan. Ibarat tahapannya semacam itu. Sehingga kita paham. Orang paham inilah biasanya kasih sayangnya lebih besar daripada orang tidak paham. Itulah gunanya kita itu harus bisa belajar memperluas sudut pandang Pak gitu loh. Jadi tidak hanya berkeras dengan menggunakan satu sudut pandang kita saja, tapi sudut pandang
teman kita, sudut pandang orang-orang lain lagi, toh Pak. Sehingga kan jadi bisa apa mengakomodir gitu loh, ya kan? Itu namanya paham. Orang kalau paham itu nggak mudah memvonis. Kadang-kadang ada tingkatan paham, ada tingkatan ilmu ya. Tingkatan pertama itu informasi. Informasi itu membuat seseorang tahu. Tapi dalam prakteknya orang baru tahu, baru dapat informasi, sudah merasa paham, sudah merasa kenal, mengerti dan paham. Nah ini harus ditingkatkan. Terus dulu. Ada lagi yang baru dari tingkatan tahu, kenal, yang kedua naik. Dari tahu, tahunya banyak, informasi jadi data. Namanya Pak. kenal. Orang sering kali itu baru dari tingkatan tahu aja, itu sudah kulaan Pak. Langsung disebarkan ke orang lain lagi. Aku kenal, aku paham, aku ngerti itu. Ya semacam itu. Baru kenal. Gak cukup orang cukup kenal itu. Kenal ini harus dinaikkan, ya kan? Dari informasi banyak jadi data, data yang banyak jadikan data jadi kenal, data yang banyak jadi pengetahuan. Informasinya, datanya lebih banyak, gitu kan? Jadi pengetahuan. Tapi pengetahuan ini masih belum cukup. Jenengan kenal sama Michael Jackson? Tahu. Iya, tahu Pak. Kenal enggak? Enggak kenal. Dia di mana, saya di mana. Kadang baru tahu ya, lihat videonya, lihat macam isunya gitu kan. Wah, merasa sudah kayak wis kenal loh gitu ya. Kayak wis ngerti, kayak wis paham. Nah, ini naik menjadi pengetahuan ketika datanya banyak. Yang terakhir, pengetahuannya banyak, dia memiliki ilmu pengetahuan. Ini yang membuat paham. Jadi kalau bisa, tapi apakah hidup itu harus paham semua? Nggak harus. Apa yang menjadi konstruktivitasnya, apa yang menjadi nilai tambah kita, boleh kita paham. Tapi yang tidak ada kompetensi dengan kita, kita cukup tahu. Dan kalau perlu enggak tahu, enggak apa-apa. Jangan sok tahu, semua ngerti, semua paham. Karena enggak mungkin Pak, kita itu bisa tahu bahkan sampai paham semua ilmu di dunia ini. Semua kejadian. Kemeru pemirsa, banyak orang kemeru itu sok tahu. Iya betul. Sok paham. Apalagi kalau di sosmed itu ya, netizen itu yang paling ratu dan raja kemeruh pokoknya. Nah, jadi tetap ada gunanya, nggak harus paham semua kehidupan itu. Apa yang membuat diri kita kian punya nilai tambah, kian berkembang, kian bermanfaat, kita harus paham. Di luar itu cukup kita ngerti. Juga cukup kenal, cukup kita tahu, bahkan ada yang nggak perlu kita tahu. Betul. Nah, itu pemirsa sharing saya. Ini dulu saya dapat di Rumah Sakit Jiwa Porong. Gitu Rumah Sakit Jiwa Lawang. Itu dulu ada monumen yang besar, ukurannya itu kalau nggak salah 3x5. Itu ada tulisan 8 ini. Kemudian setelah berapa tahun kemudian itu enggak ada. Waktu itu saya butuh. Itu sampai tulisan ini, saya alumni sana pemirsa. Bercanda ya Pak Mirsa. Ya kira-kira itulah. Tapi, nah akhirnya apa? Ini kemudian menjadi sebuah pelajaran alamiah, ya kan, yang bisa diilmiahkan. Jadi mudah-mudahan kita dengan sharing ini, kita semua kian sehat jiwa. Amin. Untuk sehat raganya, sehat materinya, dan sehat non materinya. Amin. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan yang jauh lebih sehat dalam 4 hal. Amin. Sampai ketemu lagi, dan monggo Bu Ana untuk menutupnya. Jadi para pemirsa channel Bui Lebah, bagi para pemirsa yang berminat memiliki buku ini, silahkan chat di kolom komentar, nanti akan dibalas oleh admin ya, gitu. Jadi buku ini
berisikan dasar-dasar pembelajaran kejiwaan semesta. Bagi para pemirsa yang ingin belajar untuk mencapai belajar bersama ya, untuk mencapai tingkat kesadarannya, silahkan, buku ini sangat bagus, isinya menarik sekali. Insya Allah. Ya, dan tentunya banyak manfaatnya. Jadi para pemirsa, sore hari ini bincang-bincang saya dan Pak Muslim cukup sampai sekian. Kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Semoga harapan kami tetap yang terbaik untuk pemirsa semuanya. Mudah-mudahan semua materi-materi yang kami bawakan ini bisa menjadikan tambah wawasan ya, tambah untuk wawasan, tambah pinter, tambah sehat, tambah yang lain-lain. Iya, dan tentunya nanti endingnya adalah perbaikan atas semua lini kehidupan para pemirsa semua. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah menonton channel Bui Lebak, buat lebih-lebih baik, dan kita berjumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.